Jangan lupa like and di subscribe. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel saya, Jana Channel. Dan jangan lupa kalian nonton video aku sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga kalian bantu subscribe and like ya di channel aku, dan juga share biar aku tambah semangat buat kontennya. Hari ini aku mau masak nasi kuning karena permintaan anak aku. Dia pengen sekali makan nasi kuning buatan mamanya. Jadi aku hari ini luangkan waktu semuanya untuk dia karena dia kemarin sakitnya 6 hari, nafsu makannya berkurang sama sekali. Makan 1 sendok aja udah nggak mau lagi. Jadi ini aku ikuti kemauannya karena dia pengen sekali nasi kuning buatan mamanya. Nah, ini aku pulang belanja dari pasar semuanya kebutuhan-kebutuhan nasi kuning. Dan ini nasi kuningnya aku bikin stoknya 2 hari ya. Nanti kalau ada sisanya aku masukkan dalam kulkas. Kemarin itu anakku minta beli nasi kuning di situ, tapi aku lihat isinya sedikit, terus rasanya nggak terlalu begitu disuka ya, jadi beda di lidahnya. Jadi ini aku mau bikin, aku beli ikan yang besar itu, tapi aku belinya separuh aja karena memang dijualnya sepotong-sepotong. Karena kalau ikan besar begitu kan seperti daging isinya, jadi mahal itu ya. Kalau biasanya aku nanya itu 250 kalau 1 ekor. Jadi kalau di pasar itu mereka jualnya per potong-potong, mereka potong-potong dulu baru mereka jualkan. Nah, ini aku beli sepotong karena aku tidak suka ayam ya. Anak aku sebenarnya suka ayam, tapi aku nggak bikin ayam. Di sini aku bikin ikan aja karena ikannya itu sudah seperti daging ayam, udah kenyal-kenyal, enak ya kalau ikannya besar. Nah, ini aku cuci dulu berasnya, dan aku masaknya ini 2 literan ya. Karena aku tuh juga suka nasi kuning. Kalau pagi-pagi aku suka makan nasi kuning sama nasi uduk. Dan ini aku belum sarapan sama sekali, aku udah lapar juga dan aku buru waktu. Pulang dari pasar itu jauh ya, terus perjalanan pergi, pulangnya lagi aku masak, terus aku belum makan. Jadi ini aku cepat-cepatan buat buruan masak biar cepat selesai, dan aku juga mau sarapan. Tadi juga aku belum sarapan. Di sini sebenarnya banyak yang menjual ya nasi kuning, tapi biasanya aku nggak terlalu suka ya, tidak sesuai dengan lidah aku, dan beda sekali dengan nasi kuning yang ada di kampung aku. Kalau di kampung aku itu nasi kuningnya ya menurut aku sih enak ya. Kalau di sini beda sekali sama tempat jual di kampungku, tapi lidah orang kan berbeda-beda juga kan. Nah, di sini aku kerja dulu semuanya, dan ikan tadi udah dipotong-potong di pasar ya. Jadi ini bumbu-bumbunya aku cuci sampai 3 atau 4 kali sampai airnya bersih dulu baru aku angkat. Karena kalau kita dari pasar itu kan bumbu-bumbunya terbuang-buang begitu. Jadi kalau tidak dicuci bersih nanti ada kuman-kumannya, dan juga kan pokoknya harus dicuci bersih ya. Nah, di sini aku sudah goreng ikannya sekalian masak itu nasinya, udah aku kasih masuk semua daun salam segala macam, tetek bengek yang buat rasa nasi kuningnya itu enak sudah aku masukkan, wangi-wangiannya itu di dalam
nasinya, masak sekalian sama nasinya ya, tapi aku tidak ngerekord lagi. Nah ini aku cuci semua piring-piring, aku kerja dulu apa yang mau dikerjakan biar tidak terlalu banyak piring kotornya kalau setelah selesai masak. Jadi ini nasi kuningnya udah aku bikin santan duluan ya, tapi aku tidak ngerekord juga dan juga kunyitnya semua aku sudah masukin di dalam santannya. Tinggal kita nanti kalau udah selesai nasinya sudah ditanak, dimasak baru kita masukkan santannya. Nah, itu santannya udah aku masak di sampingnya itu dandang nasi. Nah, itu santannya harus kita aduk-aduk ya, karena kalau dia pecah itu hasil nasi kuningnya itu tidak bagus karena kalau santannya pecah. Nah, itu aku masak di kompor sebelahnya sambil aku cuci-cuci, nyicil-nyicil itu apa piringan-piringan kotor, apa baskom-baskom yang kotor juga, semuanya aku cuci-cuci nyicil ya. Karena kalau sudah menumpuk di wastafel lihatnya juga malas. Nanti biasanya aku tinggalin aja dulu semuanya baru aku semua habis selesai makan siang baru aku nyuci, tapi kali ini aku nyuci-nyuci dulu apa yang mau aku nyuci. Nah, dan ini sudah selesai tanak nasi pertamanya. Nah, itu ada daun salam. Sini aku tidak ada daun jeruk ya, biasanya aku pakai daun jeruk sama serai biar harum dan enak. Karena nasi kuning aku itu kalau aku jual, aduh itu banyak yang minat ya, tapi suami aku tidak mau aku buat jualan nasi, katanya takut tidak laku. Padahal sebenarnya banyak peminatnya, tapi kepercayaan diri dia itu yang tidak apa tidak mau untuk aku jualan. Nah ini aku angkat terus ini sudah jadi aja. Ini aku waktu jualan nasi kuning di tetangga-tetangga. Nah ini apa dia bilang enak Kakak Nur, enak sekali nasi kuningnya. Nah itu aku punya bumbu-bumbu ya. Itu aku sebenarnya tidak suka nasi kuningnya pakai mie ya, tapi anak aku suka, tapi dia juga suka sama laksa. Jadi aku lebih suka laksa terus ada acar cukanya itu kan enak. Dan kalau nasi kuning di kampung aku itu harus ada serundeng. Terus terang aku tidak suka serundeng. Aku kalau beli nasi di kampung aku tidak pernah itu aku pakai serundeng. Rata-rata itu kalau aku beli dimanapun itu nasi kuning tidak boleh ada mie dan juga tidak boleh ada serundeng. Yang aku minta itu cuma seperti acar cuka, laksa, dan juga kriuk-kriuknya. Tapi di sini aku tidak bikin kriuk ya, karena suami aku tidak makan kriuk-kriuk. Dan juga anak aku tidak terlalu suka kriuk-kriuk tempe sama kacang. Nah, di sini cuma acar cuka saja sama laksa aja. Nah, ini aku sudah makan, terus terangnya ini aku makannya tambah lagi tadi. Itu anak aku makannya 2 piring penuh full. Terus siangnya dia tambah lagi. Pokoknya sampai malam itu 5 piring. Alhamdulillah. Dia makan dengan lahap dan laksa itu langsung habis ya. Kalau dia makan itu laksa harus menumpuk di piring. Jadi nafsu makannya udah kembali lagi. Nah, ini aku bikin ada telur 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 yang direbus terus digoreng, dimasukkan bumbu juga. Dan itu ada apa? Itu bumbunya itu aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan juga aku rebus itu ya lomboknya. Semuanya bumbunya aku rebus baru aku tumis ya. Aku rebus, aku blender dulu baru aku tumis. Oh, enak, baru dipakai serai, dimasukkan daun salam, terus ditumis. Terus dikasih sedikit asam.
tambah gula sedikit, kecap sedikit, alhamdulillah enak dan segala bumbu penyedapnya. Nah ini aku makannya lahap ya, karena aku kalau rindu makanan di kampung aku itu aku cuma bisa masak sendiri. Aku tidak bisa beli di sini karena memang tidak ada. Nah, di sini aku cuman bisa bikin apa yang aku mau. Aku mau lopis, aku bikin lopis. Aku ingin kan di Ambon itu di kampung aku kalau kita belanja pagi-pagi itu ada jual macam-macam ya, ada putri mandi, ada nasi uduk, ada nasi goreng, ada segala macam, ada nasi kuning, bubur ayam. Tapi di sini tidak ada ya, cuma nasi kuning doang dan itu juga tidak terlalu aku suka ya, beda sekali sama lidah aku, pokoknya beda sekali. Jadi ini aku makan sampai aku kenyang, betul-betul kenyang, dan aku nambah lagi setelah ini aku nambah lagi. Aku kalau makan nasi kuning itu biasanya kalau aku suka aku nambah terus ya. Nah ini aku makannya lahap sekali, apalagi kalau pakai laksa banyak-banyak sama acar cukanya. Dan itu kertas nasi yang aku pakai itu, aku biasanya kalau lagi malas cuci piring itu yang aku pakai aja, biar langsung dibuang kertas nasinya, dan itu sudah aku siapkan kalau aku lagi malas. Tapi kalau aku rajin ya aku biasa makannya di piring. Ini aku lagi agak sedikit flu ya, karena terlalu kena kipas angin, jadi harap dimaklumi sound aku agak kebanyakan kedengarannya beda. Nah ini aku ambil pisang buat cuci mulut, tadi aku beli di pasar karena suami aku suruh beli pisang yang kecil-kecil itu karena dia biasa minumnya sama kopi. Nah ini aku mau masukkan nasi kuning ke dalam baki seperti ini ya, yang ada lubang-lubangnya biar dia tidak lembab. Kalau kita masukkan di baki yang tertutup, wadah yang tertutup seperti itu biasanya cepat basi. Nah kalau yang begini bisa tahan sampai malam karena ini santan ya. Kalau tidak pakai santan juga biasanya basi karena dia airnya itu dari nasi dia bikin lembab, dan dia biasa buat nasi kita cepat basi ya. Nah ini aku masukkan biasa bertahan sampai 2 hari, tapi harus masukkan di kulkas. Nasi itu kalau nasi kuning itu jangan dipanaskan karena uap air itu bikin nasi kuning cepat basi. Jadi kita kemasukkan dulu di kulkas terus nanti kita panaskan. Kalau kita selalu panas-panaskan terus nanti tidak bagus juga, nasinya agak lembek. Tapi tidak tahu ya kalau kalian seperti apa, kalau saya biasanya pengalamannya ada seperti itu. Nah ini aku masukkan ke sini nanti kalau malam baru aku masukkan ke kulkas, karena ini nanti sebentar aku masih mau makan juga. Biasa kalau aku masak nasi kuning begini aku makan terus ya. Aku habis makan mau makan lagi 3 jam 4 jam, mau makan terus sampai biasanya aku itu kan cuma 2 orang yang makan, suami aku kan tidak makan. Jadi kalau aku pengen makan nasinya masih di kulkas, aku cepat-cepat panasin cepat mau aku makan. Biasa kalau malam-malam nonton TV aku ambil lagi 1 piring sedang aku makan lagi, terus begitu sampai biasanya itu aku lihat badan aku gendut kalau aku habis bikin nasi kuning. Biasa kan kalau aku selalu makan itu badan aku naik ya, kalau aku malas makan badanku nggak terlalu gendut.
Nah, ini aku sapu-sapu. Tadi biasa kan kita kalau habis masak pasti ada saja kotoran yang jatuh di bawah. Jadi kita sapu dulu karena kalau kita tidak sapu kita keinjak-injak nasinya. Nah, ini paginya sarapan anak aku minta makan nasi kuning lagi. Nah, biasanya tuh dia sukanya laksa banyak-banyak ya. Ini laksanya tinggal sedikit, tapi udah masih kalau kalau menurut aku masih banyak itu, tapi menurut dia masih sedikit. Kalau aku bikin bikin laksa itu biasanya aku tidak terlalu suka banyak kecapnya yang warna hitam itu aku tidak suka ya. Aku bikinnya agak keputih-putih begitu karena aku lebih suka yang teksturnya putih. Beda juga mungkin orang lain lebih suka teksturnya warnanya agak coklat. Beda-beda orang beda seleranya ya. Kita tidak bisa bilang orang harus menyukai makanan kita juga. Nah, ini setelah anakku aku antarkan ke sekolah, aku mau bersih-bersih halaman rumah karena uh, kalau kita tidak kasih pindah bunga dari situ, nanti banyak tikus yang masuk di situ. Jadi aku mau pindahkan dulu rak bunganya, aku mau taruh di depan sini biar pemandangannya nggak terlalu jelek-jelek amat ya. Kan biasa di lorong sini kalau aku masuk biasa pemandangannya itu bikin mata aku agak sedikit apa uh, buram lihat pemandangan seperti itu, tapi nggak apa-apa juga, yang penting debunya tidak masuk juga. Banyaknya debunya di tempat aku itu, daun-daun semua pada banyak debu. Biarpun aku sudah siram sama air, dia masih melekat di situ. Besoknya ada lagi, besoknya ada terus. Selalu banyak debu di sini. Nah, ini aku pindahkan rak bunganya ke sini. Aku juga mau pindah, itu ada motor listriknya anak aku, mau kasih pindah ke depan karena kalau di situ juga takutnya jangan sampai dia berkarat. Kalau di sini kan tidak. Allah. Jadi ini aku mau bersihkan dulu sambil aku tunggu langganan aku lewat, tapi belum lewat-lewat juga. Aku mau cerita ya kenapa aku selalu suka naik motor ini. Naik motor ini walaupun sudah tua tapi aku suka ya. Anak aku selalu bilang mama mau bonceng sama motor yang satunya. Tapi aku memang aku suka juga naik motor yang besar, tapi aku tidak suka kalau boncengan anak aku karena dia suka orangnya suka gerak. Jadi biasanya motor tua ini yang aku naiki bonceng sama dia. Kalau suami aku suruh pakai motor yang agak besar itu, suruh aku pakai, aku bilang tidak usah, aku mau suka yang ini. Jadi ini motor ini dari pertama kali aku pindah ke tempat suami aku udah ada sekitar 10 tahun lebih ya. Aku tidak mau jual ini motor. Aku tidak mau tambah juga karena memang naik itu motor ini tuh enak ya, tidak tidak walaupun tidak ada, orang bilang tidak ada modelnya lagi, tidak ada, maksudnya modelnya sudah lama,
tapi aku masih tetap pakai. Aku bilang biar saja, tidak apa-apa, biar lama, yang penting enak dipakai dan masih bagus mesinnya. Itu kursinya, tempat duduknya itu juga udah bolong-bolong, udah mau minta diganti, dan motor ini banyak onderdil yang biasa, yang selalu kita ganti-ganti. Nah, ini ada kursi jadul, kursi yang sudah expired tapi masih masih saja ada di situ di teras aku, karena itu memang itu peninggalan pemberian ya dari almarhumah mertua. Jadi aku tidak bisa buang. Aku sebenarnya mau kasih sama orang aja, tapi aku tanya dulu suami aku, kalau kalau dia bersedia mau dikasihkan sama orang, saya kasihkan aja, biar apa tidak banyak barang yang ada di depan rumah. Nah, ini jemuran aku, kenapa aku jemur di sini ya? Biasanya dulunya aku tidak pernah jemur-jemur di depan rumah. Nah, ini karena suami aku mau pensiun dari pekerjaannya. Maksudnya pekerjaan tukang jemur pakaian, karena dia itu yang selalu aku suruh jemur di atas loteng kalau aku habis nyuci. Itu pekerjaannya. Dia hanya bisa bantu aku menjemur aja. Tapi kalau yang lain-lain itu dia tidak bisa. Seperti cuci piring, sapu-sapu rumah. Nah, itu dia tidak bisa ya. Bukan tidak bisa, dia malas. Jadi kalau aku eh, suruhnya itu cuma jemur baju. Kadang dia bantu aku, kadang juga tidak. Jadi tapi kebanyakan dia bantu kalau aku suruh dia jemur baju. Tapi karena dia sudah malas naik ke atas dan aku juga udah malas, dia bilang turunkan aja itu jemurannya ke bawah, jemur aja pakaian ke bawah, di bawah ini ya, maksudnya. Jadi begitu sudah, kalau pakaian jemur di depan teras begini kan mengganggu pemandangan mata, jadi biarkan saja deh, kan tamu juga kadang-kadang baru datang. Biasanya di sini di teras depan biasa aku suka hias-hias rumah aku. Tapi kali ini aku tidak terlalu eh, apa eh, menghias lagi, karena sudah tertutup dengan terpal. Sama aja kalau kita menghias terus terpalnya mengganggu pemandangan, ya biar aja begini. Nah, ini ada kursi, ini kursi namanya kursi expire ya, yang sudah lapuk, sudah tidak bisa apa dipakai lagi karena sudah ada yang retak-retak. Jadi aku sebenarnya mau berikan sama orang, tapi aku tanya dulu sama suami aku, karena barang-barang terlalu banyak di depan dan numpuk. Nah, ini motor listriknya anak aku banyak kempis, jadi tidak digunakan dulu sementara, karena kalau kita gunakan juga baru kita pasang juga itu bannya, terus kempis lagi, mending kasih gear aja dulu begitu karena belum digunakan. Nah, ini aku bersih-bersih lagi sampai ke dalam-dalamnya itu, jadi di lorong situ udah agak bersih. Biasanya ada tikus selalu masuk di dalam situ, jadi nanti aku mau
tutup dulu yang pagar samping pintunya itu. Biasanya di situ kan ada lubang sedikit, biasa tikus dari got itu masuk ke dalam situ dan pernah dia gigit kabel motornya aku ya. Jadi aku kadang juga aku siram sama karbol biar tidak terlalu banyak tikus berkeliaran di sini. Nah ini aku kasih pindah-pindah dulu bunganya, aku atur lagi ke lorong situ, ke tempat semula, karena aku sebenarnya sih aku juga kalau duduk-duduk aku lihat rumahnya agak apa agak berdebu di depan, terus aku mau bersihkan terus nanti debunya masuk lagi, kadang juga aku malas. Jadi ini aku lagi rajin-rajinnya karena memang aku duduk sendiri, daripada aku sendiri-sendiri di rumah duduknya, mending aku cari akal buat bersih-bersih depan rumah lagi. Nah ini depan rumahnya ini aku mau pindah eh, jemuran baju ke tempat semula juga, ke tempat biasa di belakang pintu sebelah situ. Nah biasa juga aku gantung yang panjang-panjang itu, aku gantung jemurannya, karena kalau terlalu panjang ke bawah terus digantung di gantungan jemuran sini, dia terselip ke bawah ya, bawah bajunya itu terselip di bawah lantai. Nah kalau bunganya aku sudah sandarkan di samping pagar agar tidak terlalu rusak pemandangan rumah juga, karena sudah dihiasi sama bunga di depan sini, dan jemuran-jemuran yang mengganggu pemandangannya itu juga sudah apa terbayarkan dengan adanya bunga-bunga, jadi pemandangannya nggak terlalu rusak-rusak amat sih menurut aku. Dan ini juga bagus juga aku gantung begini pakaian di atas itu, dia mataharinya tidak terlalu masuk ke dalam rumah sana karena menutupi cahaya masuk ke dalam. Karena kalau cahaya terlalu masuk ke dalam itu rumah panas. Karena ventilasi udaranya juga kurang ya. Nah ini bunga ini yang masih hidup berdiri, ini bunga dari kakak ipar aku. Waktu itu kakak ipar aku dapat bagi bunga dari temannya, tapi dia tidak terlalu suka pelihara bunga, jadi dia offer semua bunga-bunganya ke rumah aku. Nah itu bunga aglonemanya itu waktu kakakku dari Ambon datang, kita bermain di rumah iparnya, jadi aku dikasih sama eh, iparnya, kasih anak bunganya. Nah ini aku ambil di rumah tante aku bunga yang ini, tante aku yang di Bone, waktu kita serame-rame pergi jalan-jalan ke rumah tante, waktu keluarga aku datang dari Ambon, kakak aku sama kemenakan-kemenakan aku. Jadi aku ambil bunganya, kan bunganya depan rumahnya banyak yang ia tanam, aku ambil anak bunganya. Nah ini udah agak bagus pemandangannya ya, udah terlalu nggak berantakan juga, lorongnya udah bersih dan tidak terlalu jelek juga, karena memang di sini tuh bikin jelek pemandangan di lorong samping sini. Nah di sini sudah selesai, terus udah lega ya, perasaanku udah, ini yang paling um, bagus menurut aku, daripada kemarin aku pindahkan bunga di sebelah sana, di sini yang lebih bagus kelihatannya.
Nah, sampai di sini dulu video aku. Ikuti lagi video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat mengupload video-video aku selanjutnya. Eh, Terima kasih atas luangkan waktu menonton video aku. Semoga kalian diberikan segala kebahagiaan ya Allah. Amin. Ya, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.